Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jama'atah min yaum hadza ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, sadan ulama al-muhtaramin, hadratul mustasyarin, hadratul asai syuriyah, yang saya hormati Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Dr. Hajah Fauzia Taufik Abdullah, dan saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainul Tauhid, dan yang saya banggakan, Sahib Sa'adah, Sahibul Ma'ali, Safirul Jumhuriyah Indonesia fil Mamlakah, Kiai Haji Agus Maftuh Abu Jibril, yang masih 100% santri, masih hafal bagaimana cara menterjemah teks Arab dengan cara khas pesantren utawi iku. Luar biasa ini. Dan barangkali dubes yang paling lama yang kita tahu, yang saya tahu. Rekan-rekan pengurus PBNU, Al-Akh Sekjen, Dr. Hilmi Faisal Zaini, Bapak Robikin Mhas, rekan-rekan pengurus NU, PCI Saudi Arabia, Kiai Haji Imran Masyudi, dan seluruh jajaran PCI NU di seluruh dunia di mana berada, Duta Besar Indonesia Aljazair, Ibu Rosa yang saya hormati, Nahdiat, peserta webinar virtual ini pada malam hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya menyodorkan, menawarkan sebuah amanat kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak, ngeri, takut kalau tidak mampu menjalankan amanat yang berat itu. Nah, manusia menerima. Padahal manusia ini berpotensi zoluman jahula. Sangat zolim, bukan hanya zolim, sangat zolim dan sangat bodoh dalam memahami sesuatu yang benar. Amanat apakah itu? Dua. Pertama, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanat bersifat diniyah ilahiyah dari langit, sakral, yang namanya agama. Agama ada dua, akidah dan syariah. Alhamdulillah bagi kita warga NU, sejak dulu, sekarang, dan insya Allah seterusnya, akidah kita sudah benar. Tidak akan bergeser, tidak akan berubah sedikit pun. Yaitu akidah kita mengikuti Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, walaupun di sebelah ada Imam Al-Maturidi, tapi Indonesia semuanya Asy'ari, yang sudah kita pahami, kita warisi, kita yakini, kita pegang dari warisan dari leluhur kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan dari para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu pula para aulia tis'ah, wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia, juga semuanya berakidah Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Sudah selesai masalah akidah, kita nggak ragu itu. Yang kedua, dalam agama ada syariah.
Alhamdulillah, bagi warga NU sudah selesai. Tidak akan bergeser, tidak akan berubah, tidak akan sedikit pun menyimpang dari madhab Imam Syafi'i. Walaupun ada madhab 3 lagi yang semuanya ahli sunnah, tapi Indonesia Syafi'i lah. Kenapa? Karena madhab Imam Syafi'i, madhab telah meletakkan dasar-dasar wasatiyah bainal bayanil aqli wal bayanin naqli wal bayanil aqli. Bayan naqli isinya Quran dan hadis, bayan aqli yaitu ijma' dan qiyas, ijma' kolektif, qiyas individual, digabungkan antara dua bayan ini, maka menjadi madhab Syafi'i yang wasatiyah, yang moderat, menggabungkan antara teks Quran hadis dan kreativitas ijtihad para ulama maupun secara kolektif maupun secara individual. Dan selesai sudah. Kayak selama ini berpegang teguh dengan ini sudah selesai itu. Aqidatan wa syari'atan. Nah, amanah dari Allah yang ditawarkan kepada kita yang kita dulu menerima. Yang kedua adalah amanah waqi'iyah, ardiyah, insaniyah. Amanat yang kedua adalah amanat yang bersifat profan, bersifat ijtihadiyah, bersifat manusia, kemanusiaan, manusiawi. Isinya 2. Dalam bahasa Arab, thaqafah dan hadarah. Thaqafah, kemajuan di bidang scientific, culture, humanity. Hadarah, kemajuan di bidang welfare, kesejahteraan. Nah, inilah yang masih kita hadapi, masih kita rasakan betapa beratnya, betapa sulitnya, betapa besar tantangan dalam membangun thaqafah nahdiyah sunniyah dan hadarah nahdiyah sunniyah. Ini yang paling berat. Kalau soal akidah syariah, insya Allah orang NU nggak akan bergeser itu. Dimanapun sampai kapanpun, walaupun di luar negeri atau dalam negeri, kalau akidah syariah, tinggal bagaimana pendalaman. Tapi kalau thaqafah dan hadarah, ini yang harus kita selalu, terus-menerus, kita kawal, kita perbaharui, kita inovasi, kita sempurnakan. Ila yaumil qiyamah, nggak akan selesai. Nggak akan selesai itu. Coba kita lihat. Kemajuan ilmu pengetahuan sekarang. Dulu para kiai betapa sulitnya ingin belajar ke luar negeri. Sehingga belajarnya pindah antar pondok saja. Tamat di Boyo, pindah ke Sarang, pindah Kaliwungu, pindah ke Tegarjo, pulang. Dan seterusnya. Sekarang, dimulai tahun 80-an barangkali, betapa mudahnya, saya sendiri tahun 80-an, betapa mudahnya kita belajar ke luar negeri. Baik itu yang ke Timur Tengah, negara-negara Arab dalam belajar agama Islam, Afrika Utara, maupun ke Eropa, Amerika, Australia. Ini hal yang membanggakan, hal yang sangat kita syukuri, hal yang membangun bagi kita semua. Sehingga betul-betul kita mengambil ilmu dari ulama kibar, dari ulama yang betul-betul alamiah, yang levelnya mustawa alami, mustawa internasional. Alhamdulillah, contoh misalkan, mohon maaf saya sendiri, dosen saya Dr. Sulaiman Dunya, itu pemikir, filosof Al-Azhar, almarhum ya, yang mensyarahi kitab Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan seterusnya. Sama dengan gurunya, beliau juga gurunya Syaul Azhar sekarang, Syekh Ahmad Thayyib, sama muridnya Syekh Sulaiman Dunya. Saya juga sama muridnya Syekh Sulaiman Dunya, contohnya ini. Artinya apa? Artinya Alhamdulillah, pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita, santri kita mampu mengambil ilmu dari sumbernya, dari pusatnya. Begitu pula ke Eropa mengambil teknologi, kemajuan-kemajuan ilmu di abad modern ini, ngambil dari pusatnya, dari sumbernya. Kita banggakan, kita syukuri. Akan tetapi, yang kita khawatirkan, yang kita harus waspada adalah kalau mahasiswa atau siapapun kita berada di luar negeri,
lebih dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun, yang saya takutkan, yang mudah-mudahan tidak terjadi, akan terpengaruh oleh lingkungan sana. Terpengaruh dari cara bertutur kata, cara berargumentasi, cara dialognya, cara membangun pemahaman atau membangunkan kehidupan, cara dakwah lah, cara manhaj dakwahnya. Sehingga kalau pulang ke tanah air, kita lihat banyak sekali terjadi, mereka tertolak oleh masyarakat kita. Karena dengan gaya Timur Tengah, gaya Arab, ingin dibawa ke Indonesia, itu akan menjadi persoalan besar. Begitu pula yang dari Barat, dari Amerika, dari Eropa. Mentang-mentang dari Eropa dan Amerika, sudah membawa S3, ijazah S3 doktor di bidang teknologi, mentang-mentang mau mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan budaya Amerika, budaya Barat, budaya Australia. Itu yang harus kita tolak dan bahkan tertolak oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, silakan belajar di Saudi, saya juga 14 tahun di Saudi, di Mesir, Maroko, Suriah, dan lain-lain. Tapi pulang hanya bawa ilmu, jangan bawa budaya, jangan bawa thaqafah dan hadarah Arabiyah, jangan membawa tradisi Arab. Nanti akan tertolak, akan asing, akan akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat kita yang sudah hidup mapan dan sudah terpola dengan pola pemikiran ahli sunnah ala Indonesia. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ini banyak sekali saudara-saudara kita, ikhwah kita pulang dari Riyadh, dari Madinah, pulang ke Indonesia langsung dadak sekala. Ini bid'ah, ini dolal, ini sesat, ini musyrik. Bahkan ada yang sampai khilafah. Nah ini, tidak pernah ikut berjuang, tidak pernah ikut berkeringat, nggak pernah ikut berkorban. Para leluhur kita, para ulama, para pejuang telah berkorban dengan nyawa, dengan harta, dengan segalanya lah. Bahkan sampai nyawanya. Membangun Indonesia ini dengan susah payah. Merebut kemerdekaan. Dan setelah merdeka pun masih banyak ujian, tantangan, pemberontakan yang berdarah-darah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih mempertahankan keutuhan Indonesia ini. Kok tiba-tiba ada teman baru kemarin sore pulang dari Timur Tengah, khilafah, takbir. Nah ini gimana ini? Tidak pernah bangun masyarakat, nggak pernah bangun musola, madrasah, nggak pernah bimbing agama pada masyarakat. Tiba-tiba bid'ah, musyrik, dolal, khurafat. Ini yang kita khawatirkan. Tapi kita lihat, coba kita lihat, Gus Dur juga keluaran Arab kan, di Mesir dan Irak. Gus Mustafa Bisri, keluaran Al-Pakula Syihab, 15 tahun di Mesir. Ya saya 14 tahun, 13 tahun setengah, saya persisnya lah, di Ummul Qura. Alhamdulillah, ya pulang bawa ilmu lah, dikit-dikit lah, dikit banyak bawa ilmu. Tidak bawa budaya. Budaya Arab tidak saya bawa ke Indonesia. Kenapa? Karena tidak cocok. Karena nanti tidak manfaat, tidak maslahat untuk membangun masyarakat Indonesia. Bahkan yang kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak sekali para alumnus dari Timur Tengah yang malah menyebarkan fitnah, pemecah belah, maki, hate speech bahkan. Yang sekarang kita rasakan di Indonesia dengan mudahnya mereka menyalahkan, mencaci maki ajaran para ulama yang telah kita warisi bersama. Ini hal yang tidak akan manfaat. Maka di sini harus kita pegang thaqafah Indonesia, thaqafah kita Nusantara harus kita jaga, harus kita abadikan. Ilmu dari Arab, ilmu dari Saudi, dari Mesir, dari Syria, dari Irak, dari Maroko, budaya kita tetap kita pertahankan. Alhamdulillah. Kenapa? Wah, kalau saya cerita budaya Indonesia banyak sekali kelebihannya. Banyak sekali kelebihannya. Di Arab tidak ada halal bihalal. Itu ciri khas budaya Nusantara. Bahkan yang menciptakan itu Kiai Wahab. Ketika Bung Karno minta ada silaturahim antar pemimpin bangsa yang ketika itu masih sering konflik. Kata Kiai Wahab, jangan silaturahim, bahasanya Pak Karno apa? Halal bihalal. Itu bahasa Arab, tapi orang Arab nggak ngerti itu. Karena itu bahasa Arab Indonesia itu. Apalagi walimatul khitan.
Di Arab tidak ada. Sunat kok ada walimahnya, nggak ada itu. Tapi di kita, di Indonesia, ada walimatul khitan. Anak kecil kalau akan disunat, kita kelilingkan dulu di desa itu, kemudian tamu-tamu datang, semuanya ngasih sedikit jajan lah. Beberapa membesarkan hatinya si anak yang akan disunatin. Ini Timur Tengah tidak ada. Belum pula gaya silaturahim, gaya hubungan alaqah bainal walid wal aulad, bainal masyayikh wa talamid wa talabah. Beda sekali antara di Arab dan di Indonesia. Di Indonesia betapa jeleknya kalau ada santri lewat di depan kiainya tanpa permisi, tanpa membungkukkan sedikit kepalanya. Jelek sekali. Adik panggil kakaknya namanya doang. Hei Ahmad, padahal kakaknya itu. Jelek sekali. Tapi di Arab nggak apa-apa itu. Adik panggil kakaknya biasa namanya saja. Nggak ada kak, nggak ada mas, nggak ada bang, nggak ada kakak, nggak ada mas, nggak ada bang, nggak ada. Lewat di depan orang tua nggak ada sedikit pun membungkukkan kepala. Bahkan lewat di depan orang sholat hal yang sangat biasa. Bahkan melangkai kepala orang sujud hal yang sangat biasa. Ayo di Indonesia, kalau ada orang berani melangkai kepala orang lagi sujud, wah orang itu sudah jahat-jahatnya orang lah. Tidak ada yang berani saya kira. Bukan tidak berani takut banser marah, tidak. Tapi hati nggak sampai. Walaupun orang itu tidak sholat, kok melangkai kepalanya orang sholat, nggak sampai hati itu. Nggak akan seberani itu di Indonesia. Walhasil kita punya karakter, kita punya akhlak, kita punya budaya, kita punya taqalid wal adat yang kita warisi dari leluhur kita lebih mulia daripada yang ada. Bukan berarti kita menghina, tidak, tapi tidak cocok kalau dari Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Apalagi kalau kita bicara politik misalkan. Ketika khilafah tahun 1924 dihilangkan oleh Mustafa Kamal Ataturk dan wilayah-wilayah Arab semua dijajah oleh para penjajah, Inggris, Prancis, Itali, begitu pula Indonesia dijajah oleh Belanda, umat Islam Timur Tengah bingung. Umat Islam di Arab bingung, kehilangan pemimpin. Maka pertama kali ada partai politik yang nasionalis, anti penjajah, Partai Ba'ath. Nasionalis, sosialis, sekuler. Pendirinya non-muslim, yaitu Mitchell Aflaq, yang menggembleng pemuda-pemuda Arab. Yang nanti tokoh-tokohnya muncul, generasi seterusnya Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Hawari Boumediene, Syadil bin Jadid, dan seterusnya lah. Itu semua adalah tokoh-tokoh pemimpin nasionalis, sosialis, sekuler. Kemudian lahir Partai Islam, Ikhwanul Muslimun, oleh ulama yang mu'tadil, mutawassit, yaitu Syekh Hasan Al-Banna. Akan tapi Syekh Hasan Al-Banna, aktivis Ikhwan, membunuh Perdana Menteri Mesir An-Najrasi. Kemudian Hasan Banna marah sambil menangis, kamu bukan membunuh Najrasi, kamu itu membunuh saya. Betul? 1,5 tahun kemudian Hasan Banna terbunuh. Nah, penggantinya yaitu Said Qutb memimpin menjadi mursyid Ikhwanul Muslimun, menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq yang isinya ringkas sajalah bahwa selain sistem nizam hukumah selain Islam namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan fenomena sosial terbelakang, primitif, miskin, buta huruf, bukan. Jahiliyah bukan itu kata Said Qutb. Jahiliyah adalah sistem negara, sistem politik yang bukan Islam, jahiliyah. Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Di sini hubungan antara agama dan negara, antara nasionalis dan religius belum selesai. Bahkan hubungannya sering tegang. Itu yang kita rasakan ila hadzal yaum. Li ghayat nahardah, li ghayat dilwaqti. Di Timur Tengah belum selesai, belum rampung, belum clear hubungan antara agama dan negara. Hubungan antara nasionalisme, kebangsaan dan agama dan teologi. Di Indonesia sejak tahun 1617 Kiai Hasyim Asy'ari sudah
berhasil mengintegralkan, mentaufikkan antara semangat agama teologi dan semangat kebangsaan, politik bernegara dengan jargon yang terkenal hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Anda beriman beragama harus nasionalis, Anda nasionalis harus beragama. Jadi bukan dari luar. Nasionalisme di Indonesia ini, kita warga ini terutama, sadir minal qalbil mu'min. Lahir muncul dari, terungkap dari lisannya, hatinya orang beriman, yaitu Hasyim Asy'ari. Beda dengan Timur Tengah. Nasionalisnya dari Mitchell Aflaq. Itu, makanya terjadi sampai sekarang, watoniyahnya atau hubbul waton, hubbul qaumiyahnya belum matang betul. Kelihatan, terbukti, perang saudara tidak pernah selesai. Sesama Irak, sesama Syria, sama Afghanistan. 40 tahun sudah Afghanistan perang saudara. Irak sudah berapa puluh tahun. Syria sudah berapa puluh tahun. Berapa ratus ribu korban. Sesama Irak, sesama Islam. Apa itu yang belum selesai? Bukan akidah, bukan syariah. Thaqafah hadarah yang belum selesai. Jadi problemnya adalah problem thaqafah, problem hadarah, muskilatil hadarah, muskilah thaqafiyah yang belum selesai. Pemahaman istihadiyah yang belum selesai. Bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Rukun imannya beres sudah orang Arab itu. Rukun Islamnya beres sudah. Tapi thaqafah dan hadarah itu yang belum selesai. Alhamdulillah warga di Indonesia pada umumnya sudah selesai. Thaqafatan wa hadaratan, mafahim watoniyah, mafahim siyasiyah sudah selesai bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita meningkatkan, memperkuat, menjaga, mengawal thaqafah kita. Nah, makanya saya, ya bukan saya sih ya, tapi PBNU ketika muktamar di Jombang tahun 15 dengan jargon, dengan judul tema besar memperkokoh Islam Nusantara. Bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan sekte baru, tapi khasa'is wa mumayyizat. Tipologi umat Islam Indonesia terutama NU adalah Islam yang harmonis dengan budaya. Lebih dari itu, Islam yang dibangun di atas infrastruktur budaya. Maka hadarah, thaqafah dijadikan landasan, dijadikan fondasi. Di atasnya dibangun Islam, dibangun agama. Itu thaqafahnya, peradabannya, budayanya langgeng, lestari, agamanya menjadi kuat. Kalau agama dipertentangkan, kalau agama bertentangan atau tegang dengan budaya, dengan peradaban, akibatnya dua. Agamanya menjadi ekstrim, minimal jumud, ekstrim radikal, dan hadarahnya tidak akan langgeng, tidak akan kuat. Itu tantangan kita ke depan. Oleh karena itu, tolong dipahami kepada PCI luar negeri, gagasan saya Islam Nusantara bukan ingin sholat ganti bahasa Jawa, bukan. Itu ada yang salah paham itu. Said Aqil murtad akan mengganti sholat dengan bahasa Indonesia. Bukan, astagfirullahaladzim. Bukan sekte baru, bukan agama baru, bukan merubah yang akidah syariah, bukan. Akidah syariah sudah selesai itu. Gak akan kita robang, kita utak-utik. Mari kita bagaimana mencari jalan keluar ketika umat Islam dalam keadaan fi muftarak turuk, dalam lingkaran kesulitan yang luar biasa di saat-saat sekarang ini, coba kita tawarkan dengan Islam Nusantara. Barangkali bisa menjadi salah satu jalan keluar barangkali, atau salah satu solusi minimal bagi kita orang Indonesia. Maka dengan demikian, ketika kita mengatakan mari kita jaga NKRI, itu bukan kita hanya kita jaga geografinya, laut dan daratannya, itu iya pasti dong. Pasti, jangan sampai tanah kita sejengkal pun direbut oleh orang luar. Jangan sampai air laut kita pun dikuasai orang luar, itu pasti. Tapi yang penting lagi, mari kita jaga budaya kita. Kita jaga kepribadian kita. Kita jaga karakter kita. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya bermartabat, baik, utuh, kokoh, bangsa itu bermartabat. Budayanya hancur, jangan tanya. Bangsa itu akan hancur. Mari kita lihat Jepang dan Cina. Jepang itu begitu teknologi yang modern, tetap budaya bungkuk, budaya
rukuk seperti rukuk ya. Walaupun kita nggak sampai rukuk, kalau di Indonesia nggak sampai rukuk gitu. Buddha tetap terjaga di Jepang itu. Di Cina, walaupun sudah modern, sudah maju yang luar biasa, negara raksasa itu, budaya masih tetap ciri khas kehidupan sehari-harinya masih tidak berubah. Bangga dengan bahasanya, bangga dengan tulisannya, bangga dengan pernik-pernik seninya. Nah, kita kadang orang Indonesia ini keluar dari Timur Tengah, kemudian langsung tidak bangga dengan sarung, tidak bangga dengan baju batik, langsung pakai gamis. Ya boleh-boleh saja sih, tapi ya itu kadang-kadang terus menjadikan dia merasa lebih hebat daripada yang pakai sarung, merasa lebih hebat daripada yang pakai kopiah hitam. Itu nggak benar. Silakan saja pakai gamis, asal tidak merasa hebat dari yang pakai sarung. Sama saja, bukan hebat. Yang hebat bukan kepakaiannya, tergantung at-taqwa hahuna, takwa dalam hatinya. Begitu datang dari Amerika, datang pulang dari Eropa, dikira yang paling hebat adalah Amerika, yang paling hebat adalah Eropa. Indonesia itu apa? Maka anaknya, keluarganya berbahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Banyak sekali saya jumpai di Jakarta ini, keluarga bahasa Inggris. Boleh bagus, berbahasa Inggris juga bagus, tapi jangan melupakan bahasa Indonesia. Gunakan, hormati bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah, saya Cirebon, bahasa Cirebon, lestarikan, gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Yang paling benar seperti itu. Nah, banyak sekali di Indonesia ini, sekarang ini, akhir-akhir ini, ulama, ijtima'ul ulama, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ulama itu enggak sembarangan, Mas. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ulama itu harus betul-betul tafaqquh, fuqaha fi ulumiddin. Tafsir, hadis, tafsir harus ngerti muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, hakiki, majazi, ammah, khossah, nasikhah, mansukhah, asbabun nuzul, makkiyah, madaniyah, belum tajwidnya, qiraatnya, begitu pula hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad, dari sisi sanad, sahih, hasan, dhaif, dhaifnya, maqtu, muqati', mauquf, mu'allal, mursal. Tidak paham itu, jangan ngaku ulama. Jangan sekali-kali ngaku ulama kalau nggak paham itu. Belum ilmu kalam, ala qadar zat was sifat. Sifat ada sifat ma'ani, sifat nafsiyah, ma'ani ma'nawiyah, ta'aluk soluhi, ta'aluk tanjizi. Nggak paham itu, bukan ulama. Begitu pula ilmu tarikh sejarah Islam, tarikhul Islam. Begitu pula ilmu, yang lain-lain lah. Faraid, mufaqih, usul faqih, dan seterusnya. Tidak paham itu, bukan ulama. Sama sekali bukan ulama. Kita di ulama pesantren aja yang sudah menguasai ilmu agama kadang dipanggil kiai masih risih kok. Masih malu. Saya itu bukan kiai katanya. Saya ini bukan kiai, cuma cinta kiai, pecinta kiai. Cuma gitu jawabnya para kiai-kiai kita. Ya itulah, kita lagi. Jadi sedikit-sedikit istimewa ulama. Ulama. Pakai gamis, pakai udeng-udeng, sorban. Nah, itu hadal asr. Asrun mali'un bil fitnati wal mihnah wat tahadiyat. Era sekarang era penuh dengan fitnah dan penuh dengan kebohongan dan penyimpangan. Terus terang saja. Bukan ulama ngakunya ulama. Bukan ulama ngakunya mau pegang umat Islam, imam besar, imam akbar. Saya pegang sudah umat Islam Indonesia ini. Ya Allah, kok begitu caranya ya? Dulu ulama kita Basyum Asy'ari tidak begitu, Bawahab tidak begitu, Ki Ali Maksum tidak begitu. Tadi sudah disinggung oleh Sekjen, alladzina yanzuruna al-ummata bi'ain rahmah. Ulama itu yang kasih sayang dengan umatnya, yang mendidik, membimbing masyarakat, hadir tengah-tengah masyarakat, tahu suka dukanya, nangis bersama, ketawa bersama dengan masyarakat, dengan fuqara wal masakin dan grassroots. Itu harus kita pegang. Kemudian banyak sekali orang yang bicara demi tanah air, tapi nyatanya mereka kaki tangan luar negeri. Ternyata mereka agen-agen luar negeri. Di Indonesia lagi banyak seperti ini. Kelihatannya kayak ingin membangun negara, bangun tanah air. Ternyata itu adalah pesanan dari luar negeri. Ini juga hati-hati, dan sebenarnya ini bukan barang baru ya, bukan barang baru. Semua sudah lama sebenarnya ini. Sejak dimulainya
Ya, ada Freemasonry, ada Illuminati, ada yang lain-lain, klub-klub yang lain, itu yang akan mempengaruhi semangat kebangsaan kita, semangat kewatoniah kita dengan ide-ide yang datang dari luar negeri, apa itu dari Freemasonry atau Illuminati. Yang itu mereka itu berasal dari, kalau kita cerita sejarah ya, Musa Samiri yang melawan Nabi Musa alaihissalam, kemudian menciptakan sapi disembah. Begitu Nabi Musa tahu, kemudian sepulangnya dari menerima Taurat, mereka dihukum, tapi tidak bubar. Idenya Musa Samiri tidak hilang. Diteruskan oleh Malkizadek atau Malkisodik. Malkizadek membangun kelompok namanya kapalistik. Sebenarnya ini aliran kebatinan, ada klinik mistik, makanya pakainya kode-kode, gambar mata, gambar raja-raja, pakainya kode-kode. Nanti akan melahirkan Freemasonry dan Illuminati, seterusnya dan seterusnya. Bung Karno dulu telah waspada dengan mengatakan, kalau kita jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau kita jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen Yahudi. Oh, Kristen Yahudi piye toh? Kaparnya Bung Karno Kristen Yahudi? Oh, Kristen Freemasonry. Kristen pengaruh dengan Freemasonry Illuminati. Dan dulu VOC yang datang ke Indonesia ini walaupun agamanya Kristen, sebenarnya mereka membawa misi Freemasonry dan Illuminati. Panjang bicara begini panjang, kalau segitu aja deh. Wah, terakhir misi kita NU adalah thaqafah, hadarah, tamaddun dan insaniyah, kemanusiaan. Jadi satu rangkuman tadi sudah disebut oleh semua pembicara sebelum saya tadi, ukhuwah Islamiyah, watoniyah, terakhir insaniyah. Alhamdulillah dimulai dengan kerja nyata ya, fakta. Komite Hijaz yang membawa surat Bashim Ash'ari untuk Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud yang dibawa oleh Bawa Habibullah, Haji Hasan Gipo dan Ghanem Al Misri dan Kezul Arifin menghadap Raja Abdul Aziz memohon agar makom Hadratul Rasulullah SAW dan makom Sayyidina Abu Bakar Umar di Madinah jangan dibongkar. Itu salah satu jasa besar Komite Hijaz yang kemudian nanti akan melahirkan Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Itu misi insaniyah. Kemudian sikapnya terhadap Palestina, NU sejak dulu sekarang seterusnya tidak akan berubah. Tetap kita bersama Palestina. Seperti kayak apapun risikonya. Palestina bangsa yang mazlum. Palestina bangsa yang dizolimi. Bangsa yang tidak pernah mengganggu orang lain. Bangsa yang tidak pernah nakal pada orang lain. Bangsa yang dhaif. Ternyata sampai sekarang hak asasinya, hak kemerdekaannya belum ada. Belum mendapatkan perhatian dari dunia. Sampai Dewan Kawan PBB berkali-kali mengeluarkan keputusan-keputusan. Semuanya hanya keputusan hitam di atas putih. Sehingga dipidatokan, diomongkan. Pada prakteknya masih jauh panggang dari api. Malah belakangan Safqatil Qarn, yaitu Presiden Amerika ingin menawarkan 5 miliar dolar untuk Dhoffa Gharbiyah, asalkan mereka diam, jangan nggak usah bergerak. Ini saya kasih 5 miliar selama 4 tahun. Ini merupakan cara-cara keji, cara-cara licik untuk mencaplok aneksasi Dhoffa Gharbiyah dengan iming-iming 5 miliar dolar yang terkenal dengan Safqatil Qarn. Alhamdulillah saya ikut bersama hadir melalui virtual konferensi Palestina kemarin yang digagas oleh Qadil Qudah Palestina Syekh Mahmud Al-Habbash. Saya ikut serta bicara di situ. Nah, insannya di sini Allah sudah dalam Al-Quran sudah jelas tegas-tegas, jelas sharih. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah seandainya menghendaki, niscaya manusia di muka bumi ini Islam semua. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Afa anta tukrihun nas, apa kamu akan main kasar? Apa kamu akan menteror orang-orang itu sehingga mereka semua Islam? Gak boleh Muhammad. Itu istifham ingkari namanya. Istifham ingkari. Gak boleh itu. Bukan pertanyaan harus dijawab. Apakah kamu akan maksa orang supaya Islam semua? Tidak. Ini di sini rahasia ukhuwah insaniyah. Semua manusia saudara, lintas agama, lintas budaya, lintas mazhab. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbul 'adam bighairi ilm.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki orang lain yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah bibari ilm. Apa ada gunanya lah? Apa artinya saling caci maki itu? Kamu mencaci maki Tuhan mereka mencaci maki Allah. Gak ada artinya itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Saya jadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, kebanggaannya masing-masing. Budaya yang mereka banggakan, agamanya, budayanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan masing-masing. Harus kita saling menghormati. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh kita menganggap musuh siapapun kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh kita menganggap musuh kepada orang karena beda agama, beda suku, beda aliran. Tidak boleh. Beda bangsa. Satu yang harus kita anggap musuh, orang yang melanggar hukum, yang akan merusak kehidupan, tatanan kehidupan di muka bumi ini. Walawit tabal haq wa ahwahum lafasadis samawati mamang fihin. Kebenaran harus kita bela, kebenaran harus kita junjung tinggi. Kalau kebenaran kalah dengan hawa nafsu, interest, kepentingan, maka hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Mudah-mudahan NU bisa mengemban amanat ini. Pendiri NU sudah wafat. Oh ya, Hasyim Asy'ari wafat tanggal 25 Juli hari ini nih. Tahun 1947 atau 7 Ramadan waktu itu. Tahun 1947 tanggal 25 Juli. Hasyim Asy'ari boleh wafat, Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Ali Maksum, Kiai Marus Ali wafat, Kiai Lasuriyat meninggal dunia, Kiai Sal meninggal dunia, Gus Dur meninggal dunia, tapi NU insya Allah semakin hidup, semakin panjang umur ila yaumil qiyamah. Kenapa? Li'annana ashabul haq, sautuna sautul haq, kalimatuna kalimatul haq, mauqifuna mauqiful haq, khutwatuna khutwatul haq. Nahnu ashabul haq. We are the honor of the truth. Kita harus percaya diri. Syukran. Wallahu fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.